Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Baik, selamat pagi pemirsa. Saya Ariasi, saat ini berada tepat di lokasi Mahkamah Rakyat yang sebentar lagi akan segera berlangsung. Hari ini kita akan menyaksikan momen bersejarah di mana berbagai aspirasi dan suara masyarakat dari berbagai kalangan akan dibahas secara terbuka. Namun sebelum itu kita akan terdapat talk show menarik sebagai pembukaan acara yang akan menghadirkan sejumlah narasumber untuk membagikan pandangan mereka tentang Mahkamah Rakyat hari ini. Untuk memulai diskusi, mari kita langsung bergabung dengan moderator talk show hari ini. Ada Mbak Malika yang akan memandu jalannya sesi hari ini. Silakan untuk Mbak Malika. Selamat pagi rakyat Indonesia yang saat ini sudah berada di Wisma Makara UI, tempat diadakannya Mahkamah Rakyat luar biasa. Selamat pagi juga untuk Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube Jakarta Nikus. Hari ini Mahkamah Rakyat luar biasa diagendakan memanggil tergugat rezim Jokowi untuk mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan yang telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat. Mungkin teman-teman juga sudah melihat di media sosial begitu ya, ada 9 dosa rezim Jokowi atau disebut sebagai nawadosa yang sudah membuat rakyat sulit untuk mengakses kebutuhan dasar yang seharusnya itu dijamin oleh negara. Nah, sebelum persidangan Mahkamah Rakyat luar biasa digelar, saya akan berbincang dulu dengan beberapa narasumber di sini. Salah satunya adalah penggugat. Langsung saja kita panggil. Ini salah satunya penggugat, Bivitri Susanti. Silakan Kak. Di sini. Kemudian ada juga Ketua BEM FH UI Arief Latif. Dan satu lagi, ini mewakili atau ini panitia Mahkamah Rakyat luar biasa dari Greenpeace Indonesia, Kang Asep Komarudin. Silakan. Oke, sudah lengkap kita ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum persidangannya digelar ya. Mungkin ke panitia dulu bisa dijelaskan soal Mahkamah Rakyat luar biasa ini, kenapa digelar. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya, ini bukan suatu yang sering terjadi gitu ya. Boleh silakan. Iya, pertama terkait dengan kenapa kemudian dilaksanakan Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Ya, mungkin beberapa dari kita sudah melihat publikasi-publikasi di sosial media dari rekan-rekan jaringan penyelenggara terkait dengan momen Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Mahkamah luar biasa ini ya, adalah sebuah persidangan yang dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Apa yang kemudian disidangkan? Yang disidangkan adalah terkait dengan pelanggaran konstitusional yang selama ini dilakukan oleh rezim pemerintahan yang selama dua periode ini. Nah, Mahkamah luar biasa ini merupakan ruang ataupun sebuah persidangan yang dilakukan untuk rakyat meminta pertanggungjawaban, menagih pertanggungjawaban terhadap rezim ini atas kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan, namun kebijakan tersebut malah kemudian menyengsarakan rakyat, atau yang seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kemudian memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia buat rakyat, tetapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Secara umum konsep Mahkamah Rakyat luar biasa ini kita dengan mempergunakan konsep constitutional complaint, modelnya seperti itu. Mungkin ini adalah sebuah ikhtiar dari masyarakat untuk kemudian tadi menagih pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini momen ini juga merupakan sebuah momentum konsolidasi rakyat terkait dengan apa yang sudah dialami oleh rakyat dua periode ini dan kemudian apa yang akan kita lakukan ke depan. Momen ini bukan cuma hari ini saja, tetapi telah dilakukan rangkaian-rangkaian aktivitas sebelumnya. Sebelum Mahkamah Rakyat ini dilaksanakan pada hari ini, sebelumnya telah diadakan pengambilan keterangan dari berbagai wilayah dan melibatkan hampir 2.000
rakyat yang kemudian bersama-sama melakukan memberikan keterangan, memberikan kesaksian terkait dengan apa yang dialaminya. Secara umum seperti itu, Mbak Malika. Jadi sebelumnya ini sudah tanya gitu ya kepada rakyat Indonesia dimanapun sampai 2000, ada problem apa sih yang mereka rasakan ya selama 2 periode kepemimpinan rezim Jokowi. Nah, siapa aja sih yang hadir hari ini? Ya, kalau yang hadir pada saat hari ini terdiri dari beberapa unsur. Ada kemudian masyarakat korban terdampak yang memang lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Ada warga dari Dagoelos, ada warga petani dari Lampung yang juga mengalami konflik agraria yang selama ini mereka hadapi. Nah, mereka akan hadir di sini, dan juga ada perwakilan dari beberapa teman-teman mahasiswa dan juga yang lainnya. Nah, di Mahkamah Rakyat ini kita ada perangkat sidang. Di sana adalah majelis hakim terdiri dari 9 orang. Majelis hakim ini merupakan perwakilan dari rakyat, dan kita memilih majelis hakim ini bukan dengan kredensial misalnya dia adalah seorang akademisi dan sebagainya, tetapi menurut kita adalah majelis hakim ini mewakili rakyat yang memang sesuai dengan paham isu yang kemudian mereka wakili, dan juga kita anggap mereka adalah sudah cukup gitu ya, memiliki kredensial meskipun berlatar belakang akademis yang berbeda. Lalu ada penggugat, terus juga ada para saksi-saksi juga tentunya, dan juga ada ahli yang akan hadir di persidangan Mahkamah Rakyat hari ini. Nah, kalau gitu sekarang kita mau tanya ke salah satu penggugat ya, Mbak Bivitri, silakan. Apa kira-kira gugatan yang akan disampaikan nanti? Ya, jadi terima kasih. Semoga kita nanti bisa melihat betul ya bagaimana keadilan seharusnya dibuka, dipaparkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan keadilan. Nah, saya sendiri nanti menjadi penggugat untuk isu legislasi, dan secara spesifik kenapa isu legislasi itu mesti kita gugat, karena kita bisa melihat dengan jelas bagaimana justru banyak legislasi, undang-undang bentuknya sampai ke bawah, sampai peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang bukannya memberikan hak-hak warga tapi malah mengambil hak-hak itu. Secara substansi begitu, tapi yang lebih parah adalah kita kan sudah sering mendengar ya suatu frasa yang namanya autocratic legalism atau legalisme autokratik, dengan cara pandang bahwa seakan-akan hukum itu yang dimaknai hanya sebagai undang-undang dan peraturan itu selalu benar, maka banyak sekali tindakan-tindakan rezim Jokowi yang sebenarnya salah kemudian dikasih justifikasinya melalui pembuatan undang-undang. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba yang 6 hari selesai, kita bisa tertawakan itu sebenarnya, nggak ada di negara lain yang seperti itu. Kemudian ada Undang-Undang IKN yang juga selesai dalam kurang lebih 30-an hari. Padahal itu memindahkan ibu kota ya, jadi jangan hanya lihat jumlah harinya tapi substansinya. Jangan lupa revisi Undang-Undang KPK, 2 minggu selesai dan itu efektif membunuh KPK. Jadi memang ini isu yang luar biasa penting. Tentu saja 8 isu lainnya juga sangat penting. Jadi memang ini sudah dipilih betul karena kami ingin mengangkat dengan jelas, mengurai semua masalah yang selama ini terjadi, tapi mungkin diberi selubung legalisme itu, diberi selubung bahwa ini sudah sah maka taatlah Anda pada hukum gitu loh. Padahal hukumnya tidak adil. Nah, jadi itu yang jadi poin nanti yang akan kami sampaikan soal dosa di bidang legislasi. Nah, menarik nih. Tadinya mau ke teman mahasiswa, tapi udah disenggol soal dosa. Kemarin kita dengar ada 9 dosanya ya. Mungkin bisa dijelasin apaan aja tuh? Ya, sebenarnya panitia ataupun kita di tim substansi mencoba kemudian untuk mengclustering terkait dengan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rejim hingga saat ini.
Kita kemudian mencoba mengumpulkannya dan itu tadi kita dapat sampai kemudian memutuskan kita clustering menjadi 9 dosa itu. Nah, ada beberapa isu kemudian meskipun di dalam satu isu cluster itu banyak kemudian irisan-irisan dan juga banyak kasus di dalamnya. Kayak nomor satu misalnya terkait dengan perampasan ruang hidup. Nah, ketika berbicara masalah perampasan ruang hidup ini akan banyak sekali kemudian kasus-kasus yang muncul dan juga kemudian terkait dengan regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan yang kemudian memungkinkan dapat dilakukannya penyingkiran ruang hidup rakyat atas nama misalnya proyek strategis nasional dan sebagainya, sehingga ruang hidup rakyat, ruang hidup masyarakat adat itu harus terenggut dan tersingkirkan. Misalnya itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan kriminalisasi dan persekusi. Kita melihat misalnya banyak terjadi kriminalisasi terhadap misalnya warga yang kemudian memperjuangkan haknya. Nah, terus juga persekusi yang dilakukan oleh aparat ataupun kelompok lain terkait dengan hak minoritas dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang dipersekusi. Terus juga ada terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu dan praktek impunitas, ini juga tidak bisa kita lupakan, itu juga menjadi salah satu klaster sendiri. Ada juga klaster yang tepat tadi disinggung oleh Mbak Bibip terkait dengan legislasi. Terus yang selanjutnya adalah klaster terkait dengan isu korupsi yang dimana kita tahu dimulai awal dengan pelemahan revisi Undang-Undang KPK sehingga kemudian melemahkan penegakan hukum terkait dengan para koruptor dan justru malah memberikan ruang perlindungan kepada koruptor. Ada lagi juga terkait dengan klaster isu lingkungan dan sumber daya alam dan juga digabungkan di dalamnya dengan solusi palsu atas pemerintah terkait dengan penanggulangan terhadap dengan krisis iklim. Terus juga ada yang nggak bisa dilupakan juga adalah terkait dengan pendidikan, terkait dengan hak pendidikan, terus juga penyeragaman pendidikan yang kita tahu yang hingga pendidikan yang kemudian ada saat ini kemudian ya justru tidak memang betul-betul bertujuan untuk mendidik, dan juga terkait dengan kesenjangan akses pendidikan dan sebagainya, dan juga ada terkait dengan isu hak-hak pekerja di mana memang rakyat para pekerja yang kemudian dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakannya. Terus juga pemberian insentif yang sangat besar kepada industri tetapi kemudian hak-hak pekerjaannya malah dikurangi. Bahkan terakhir juga kemarin ada terkait dengan kebijakan tapera dan sebagainya. Ini juga semua masuk di dalam klaster-klaster isu yang akan disidangkan pada saat hari ini gitu, Mbak. Ya, terima kasih Kang Akses. Emang belakangan ini kita sebagai rakyat tuh banyak shocknya ya. Sampai wah banyak banget nih kebijakan yang dikeluarkan terus kita tercengang. Ini mau protes yang mana dulu ya, saking banyaknya gitu. Mungkin ke teman mahasiswa nih nanti juga jadi salah satu penggugat kan ya. Boleh berbagi pandangan juga soal kegiatan hari ini dan apa nanti yang ingin disampaikan. Oke, baik. Pertama, kenapa mahasiswa? Ada salah satu mahasiswa menjadi penggugat. Karena isu-isu yang berkaitan di belakang ini 9 dosa-dosa yang berkaitan dengan mungkin ilmu-ilmu kuliah kami. Terutama mungkin ketika mengenai soal nawadosa terkait dengan pendidikan. Terlebih pendidikan tinggi. Bagaimana sistem pendidikan tinggi saat ini itu benar-benar dikomersialisasi. Ibaratnya perguruan tinggi negeri yang seharusnya negeri diswastakan gitu. Contohnya melalui PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum, di mana PTNBH itu tidak mendapatkan dana lagi dari pemerintah sehingga dia harus mencari dananya sendiri. Hasilnya adalah perguruan tinggi PTNBH ini mengambil dana dari para mahasiswanya dengan menaikkan UKT. Sampai kita lihat puncaknya di beberapa bulan ke belakang. Sampai beberapa universitas itu mengalami kenaikan UKT yang sangat drastis gitu. Jadi ini salah satu pelanggaran terhadap cita-cita bangsa Indonesia, yang mana dalam konstitusi kita disebutkan bahwa cita-cita bangsa adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kalau pendidikan saja, pendidikan dasar itu tidak merata,
dan juga pendidikan tinggi harganya sangat mahal gitu. Kuliah yang terbaik, fasilitas yang oke, itu tidak bisa dijangkau oleh rakyat-rakyat miskin. Untuk di UI sendiri terutama, di UI sendiri uang kuliah ini juga sistemnya mengancam masyarakat menengah ke bawah, terlebih masyarakat menengah yang dia tidak dianggap miskin tetapi tidak dianggap kaya juga gitu. Jadi dia tidak, di satu sisi dia tidak mampu untuk membayar uang kuliah ditetapkan karena terlalu tinggi, tapi di satu sisi dia tidak bisa ditetapkan sebagai golongan miskin gitu karena dia berkecukupan. Itu masalahnya di UI sendiri. Terlebih untuk uang pangkal sekitar, kalau di Fakultas Hukum sendiri sekitar 75 juta. Itu dibayar sekali masuk kuliah. Jadi kita kalau ingin masuk kuliah itu harus membayar 75 juta. Belum lagi uang pangkal setiap semesternya. Belum lagi di kedokteran, bahkan di kedokteran sampai 100 jutaan gitu. Jadi ini adalah bukan masalah dari universitas masing-masing, tapi masalah sistem pendidikannya yang sampai saat ini masih bobrok gitu. Dari pendidikan dasar yang tidak merata sampai pendidikan tinggi yang dikomersialisasi. Pun dengan 9 nawa dosa ini, sebagai mahasiswa hukum juga isu-isu ini sangat berkaitan dengan mahasiswa hukum, terutama soal militerisasi, bagaimana bagaimana TNI Polri dikembalikan lagi menjadi ABRI. Kita tidak lagi menganut duifungsi, mereka multifungsi gitu. Lalu kriminalisasi, diskriminasi dan lain sebagainya. Terutama kriminalisasi aktivis, di mana cukup banyak aktivis-aktivis yang dari kalangan mahasiswa dan juga kalangan masyarakat lainnya gitu. Jadi kami melihat itu juga mengancam bagaimana kami akan bersuara. Padahal dalam salah satu tridharma perguruan tinggi, kami juga dituntut untuk mengabdi kepada masyarakat dengan menyikapi isu-isu sosial politik yang ada. Namun ketika kami menyikapi, kami malah kami malah dipersekusi, malah dikriminalisasi habis-habisan sampai tidak mampu atau tidak berani lagi untuk bersuara. Itu juga yang menjadi kekhawatiran kami di situasi kondisi saat ini. Mungkin seperti itu. Wow, curhatnya ratusan juta ya masuk kedokteran. Anak saya besok kuliah gimana? Tapi puluhan tahun yang lalu di sini isu soal komersialisasi pendidikan tuh udah kita dengar ya. Cuman dulu tuh kayak masih malu-malu. Kalau sekarang ya udah cari pinjaman online aja buat bayar kuliah, itu kayak sangat terbuka. Mereka bisa bilang kayak gitu. Memang kayaknya agak nyesek ya. Katanya kampus jangan jadi menara gading. Kalau sekarang gimana ya, jadi susah. Nah, aku mau kembali ke Mbak Bivitri. Bagaimana Mahkamah Rakyat luar biasa ini bisa jadi alat tagih terkait akuntabilitas publik rezim Jokowi ya? Maksudnya persidangan Mahkamah Rakyat, People Tribunal ini dalam konsep hukum itu seperti apa sih dan apa punya kekuatan ya? Oke, ini memang satu hal yang saya kira kita harus tahu ya semuanya ya. Memang judulnya saja Mahkamah Rakyat. Jadi ini adalah alternatif untuk mencari keadilan. Dan biasanya ini akan dilakukan ketika forum-forum resmi keadilan gagal memberikan keadilan. Dan kita di Indonesia ini bukan yang pertama. Indonesia sendiri pernah punya People's Tribunal untuk kasus kejahatan tahun 65, waktu itu diadakan di Den Haag ya. Nah tapi lebih dari itu di banyak negara lain juga sudah ada. Pertama kali yang model seperti yang hari ini kita akan laksanakan itu disebutnya Russell Tribunal. Kenapa? Karena waktu itu penggagasnya salah satunya adalah Russell dan Sartre waktu itu ya. Jadi mereka membuat suatu model pertanggungjawaban tahun 66 untuk menginvestigasi keterlibatan tentara Amerika dalam perang Vietnam. Tapi setelah itu berjalan terus. Misalnya ada juga tribunal atau pengadilan atau mahkamah rakyat di Iran. Terus juga ada di Kashmir tahun 2008. Kemudian juga ada Indian People's Tribunal tahun 93. Terus yang China Tribunal 2019, yang Myanmar ini masih berproses ya. Dan jangan lupa juga ada tribunal juga
yang terkait dengan kejahatan perangnya Jepang, terutama terkait dengan Yugun Yanfu waktu itu ya. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi memang suatu reaksi yang sangat wajar terjadi ketika di suatu negara ternyata pengadilan pun sudah dikooptasi. Jadi court captured gitu ya. Jadi pengadilannya sudah dikooptasi juga oleh kekuasaan sehingga dia gagal memberikan keadilan untuk warga yang seharusnya mendapatkan keadilan. Contohnya kan banyak. Misalnya kita saja tadi disebut oleh Mbak Malika kan kita kayak sehari-hari ini dikasih isu baru. Nah, salah satu isu yang kita lagi heboh kan misalnya bagaimana Mahkamah Agung malah memberikan jalan secara salah ya. Kalau benar sih baiklah gitu. Tapi ini salah. Untuk memberikan ruang bagi politik dinasti untuk anaknya Jokowi, dan itu terang sekali. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga kita lihat pengadilan yang dialami oleh kawan-kawan kita yang hari ini nanti juga akan memberikan kesaksian. Banyak yang dikalahkan padahal jelas sekali semua alat bukti dan segala macam yang secara hukum sebenarnya kalau kita bisa melihatnya, mengkajinya secara objektif, kita akan melihat bahwa ini harusnya ada keadilan yang diberikan. Tapi keadilan itu gagal diberikan karena ada keberpihakan kepada penguasa. Padahal kita relasinya dengan kekuasaan saja sudah tidak setara. Yang itu punya kekuasaan, punya modal, kita nggak punya apa-apa. Kemudian begitu masuk pengadilan juga diperlakukan persis seperti itu lagi. Nah, jadi orang bijak bilang katanya keadilan akan mencari jalannya sendiri. Nah, sebenarnya tidak sendiri juga, tapi kita harus perjuangkan. Dan ini adalah salah satu cara untuk mengatakan bahwa keadilan tidak tergantung pada kekuasaan formal. Keadilan itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi hak kita harus perjuangkan dan bisa dicari di mana saja, dan Mahkamah Rakyat ini adalah salah satu cara yang penting karena ingat tujuan dari adanya lembaga seperti pengadilan itu ya, pengadilan yang formal pun kan sebenarnya tujuannya adalah untuk membongkar semua bukti, pandangan ahli. Nah, ketika ruang itu tidak diberikan oleh lembaga formal, di sini tentu saja kita semua berharap nanti publik akan terang benderang melihat, mendengar semua kesaksian dari kawan-kawan, terutama komunitas-komunitas di level tapak ya. Maksudnya barangkali kan yang sering kita lihat di talk show yang hebat-hebat mentereng begitu ya di televisi dan lain-lain adalah para politikus juga. Kalaupun ada yang mungkin masuk pengadilan selebritis, tapi justru kawan-kawan yang berjuang di bawah ini yang memperjuangkan hidupnya ya sebenarnya ya, kena proyek strategis nasional dan lain sebagainya, mereka juga tidak mendapatkan ruang keadilan yang cukup, bahkan panggung untuk memberikan catatan dari segi mereka. Jadi sebenarnya tidak pernah objektif ruang-ruang yang publik yang selama ini kita lihat yang dikuasai oleh kekuasaan. Jadi ini saya kira kesempatan yang luar biasa untuk kita semua juga belajar dari proses ini tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Paling tidak dari 9 isu itu saya yakin sebenarnya ratusan ya, cuma harus diklaster justru supaya kita belajarnya enak gitu. Jadi ini proses yang sangat berharga juga sebagai pertanggungjawaban sejarah kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita bilang, wah pada tahun 2024 tidak ada yang bilang apa-apa soal ketidakadilan dan soal kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh penguasa. Ini adalah catatan sejarah yang penting. Mungkin sedikit lagi karena tadi Mbak Bivitri sampaikan ini terjadi di beberapa negara. Mungkin ada catatan keberhasilan atau apa sih dampak kemudian ya yang terjadi di salah satu negara misalnya, mungkin boleh cerita. Ya, kalau keberhasilannya itu tentu saja tidak bisa diukur dari apakah ada eksekusi atau tidak begitu ya, karena ini Mahkamah Rakyat. Jadi poinnya adalah ruang untuk rakyat untuk membeberkan semua masalah sehingga kemudian bisa saja ditindaklanjuti dalam berbagai forum politik maupun hukum berikutnya. Yang saya kira cukup sukses adalah ketika kita masuk ke wilayah internasional.
follow up-nya begitu, tindak lanjutnya ke wilayah internasional. Dari semua yang tadi saya sebutkan, misalnya Russell Tribunal itu juga begitu banyak dikopi di banyak negara justru karena tingkat suksesnya. Dengan itu paling tidak publik bisa melihat secara luas, bahkan secara internasional sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika ketika itu terhadap perang Vietnam yang juga luar biasa kejahatannya. Nah itu banyak yang terungkap, jadi kalau bisa dibilang tolak ukur keberhasilannya menurut saya sih dua. Yang pertama adalah pengetahuan publik ya tadi untuk pendidikan politik maupun catatan sejarah, tapi yang lebih penting adalah tentu saja kita berharap nanti akan ada tindak lanjut baik di ranah internasional dan itu sangat bisa ditindaklanjuti. Tentu saja kita tidak bicara international court ya of justice karena itu beda lagi. Kita belum meratifikasi, negara ini belum meratifikasi Statuta Roma sehingga kita nggak bisa lari ke pengadilan internasional. Tapi kan banyak sebenarnya yang nanti bisa dicatat, diungkap dalam berbagai forum internasional, terutama yang menilai bagaimana kovenan-kovenan hak asasi manusia itu dihormati atau tidak, benar-benar dijalankan atau tidak. Nah itu beberapa dampak yang bisa kita harapkan. Lagi-lagi jangan merasa nanti ada sanksi badan begitu ya, ini bukan pidana, tidak ada sanksi perdata misalnya ganti rugi begitu, tidak. Kan kami juga tidak mencari keuntungan finansial dari sini, tapi lebih banyak ke bagaimana perhatian publik di nasional maupun internasional terhadap ketidakadilan yang ternyata selama ini terjadi. Baik, terima kasih Mbak Bivitri. Nah ini kita lihat nih teman-teman di ruang sidang ini udah hampir penuh dengan masyarakat Indonesia nih yang mau menggugat. Tapi tergugatnya gimana Kang Asep? Kita mencoba gitu ya, kita sudah berupaya kemudian karena kita pengen mahkamah luar biasa ini memang betul-betul bisa kemudian menjadi forum gitu ya, menjadi forum persidangan dan sebagainya. Nah kita juga sudah mengirimkan surat undangan dan panggilan kepada para pihak tergugat, baik itu dikirimkan melalui pos dan beberapa hari lalu juga sudah dikirimkan secara offline, secara langsung ke Sekretariat Negara. Nah, di sini juga kita mempersiapkan meja buat para tergugat gitu ya. Mumpung ini sidang masih belum dimulai, mungkin juga nanti ada tergugat mau hadir ya kita persilakan. Kalau memang bersedia hadir, tapi kalau tidak hadir ya kita lihat nanti bagaimana keputusan Majelis Hakim terkait dengan ketidakhadiran para tergugat ini, karena kita akan serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Dari kita sudah mencoba untuk mempersiapkan dan mengundang para tergugat untuk hadir. Samping itu juga kita juga sebenarnya mengajak publik sebelumnya bagi yang ingin terlibat di dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini dengan kemudian mengirimkan pengaduan dan sebagainya, dan juga kita juga mengundang untuk mengirimkan amikus kepada sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini, dan tercatat ada beberapa amikus dari beberapa lembaga, dan menurut saya ini menjadi sebuah hal yang pembelajaran penting juga yang ke depan, bahwasanya memang banyak juga kemudian yang turut ingin berpartisipasi dalam Mahkamah Luar Biasa ini. Mungkin bisa diceritain yang tergugat kemana aja sih? Ya, tergugat ada beberapa tergugat yang pasti kemudian tergugatnya adalah Presiden Jokowi selaku pemimpin eksekutif, dan juga ada Ketua DPR selaku legislatif, dan juga ada beberapa partai-partai politik yang memang kemudian sejak awal menghantarkan rejim ini untuk menjadi rejim yang berkuasa, karena kita juga ingin memintakan pertanggungjawaban mereka terkait dengan mereka menyodorkan seseorang untuk menjadi presiden, dan juga mereka juga merupakan bagian di dalam proses pengambilan keputusan di legislasi dan sebagainya, ya seperti itu. Terima kasih Kang Asep. Kembali ke Latif ya. Ada banyak teman-teman mahasiswa di sini, kebetulan juga kita melakukannya di UI begitu. Tapi mungkin apa yang diharapkan juga dari teman-teman mahasiswa dari persidangan ini nantinya? Tadi kan baru menceritakan masalah-masalah yang dihadapi ya.
Baik, harapannya sebenarnya kita melihat bahwa benar tadi kata Mbak Bivit, semua putusan ini, putusan Mahkamah Rakyat ini bukan soal sanksi, melainkan soal pembuktian apakah pemerintah bersalah atau tidak, dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan, untuk mencari kebenaran, untuk bersuara. Karena mereka sudah tidak bisa bersuara lagi di media-media, di pengadilan-pengadilan, karena suaranya telah direnggut habis oleh pemerintah. Jadi ini adalah satu-satunya jalan bagi rakyat untuk bisa bersuara agar pemerintah bisa diadili benar atau tidak melakukan kesalahan. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kalau misalkan pemerintah terbukti? Harapan kami ini menjadi batu pijakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bersuara. Tadi Mbak Bivit juga sudah sebut harapannya yaitu dua, agar pembuktian ini bisa disampaikan ke forum-forum lainnya dan juga menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi ketika ini sampai kepada pendidikan politik masyarakat, masyarakat juga harus bertindak, melakukan advokasi, terus bersuara dan terus melakukan pergerakan setelah adanya putusan ini. Jadi putusan ini tidak sekali selesai dibuktikan benar, tapi segala macam kekuatannya itu ada di tangan rakyat kembali. Jadi rakyat yang harus meneruskan bagaimana jalan untuk advokasi, untuk penyikapan, untuk bersuara terkait dengan putusan-putusan yang ada di Mahkamah Rakyat ini. Selanjutnya juga harapannya agar ini juga bisa dibawa ke forum-forum lain. Mungkin bisa dibawa ketika dibuktikan nanti terkait dengan 9 nawa dosa. Pasti ada pelaku-pelaku dari pemerintahan yang seharusnya bisa dibawa ke pengadilan umum. Lalu pembuktiannya adalah dari pembuktian-pembuktian yang ada di Mahkamah Rakyat. Seharusnya begitu di negara-negara lain. Lalu ini juga seharusnya bisa untuk bagaimana DPR untuk mengambil langkah atau menggunakan hak-haknya sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah gitu. Pun dengan masyarakat untuk mengawasi DPR secara langsung kepada perwakilan-perwakilan yang mereka pilih. Jadi seperti itu. Lalu juga ini selain dibawa ke pengadilan umum, juga sebenarnya terkait dengan political will lagi dari pemerintah. Jadi ketika pemerintah memang sudah tidak mau menutup diri, menurut saya ya sudah binasalah negeri ini gitu. Karena pemerintah juga sudah tidak mendengar lagi apa yang dikeluhkan masyarakat. Sudah tutup kuping, sudah tutup mulut, sudah tutup mata. Jadi harapannya kita harus terus bersuara, menyuarakan putusan-putusan ini, membawa pembuktian-pembuktian ini ke forum-forum lainnya, entah itu pengadilan umum, entah itu lembaga legislasi dan sebagainya, ataupun forum-forum internasional. Jadi harapan kami seperti itu. Terima kasih. Kita udah sebentar lagi akan memulai sidang Mahkamah Rakyat luar biasa. Tapi ya hari ini kita bisa ngelihat bahwa betul ya Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. Itu bukan dugaan-dugaan, asumsi begitu. Karena di sini rakyat Indonesia kumpul untuk memberikan kesaksian, juga menggugat rezim Jokowi yang sudah 2 periode ini menyengsarakan rakyat begitu ya. Ada 9 dosa yang sudah diklaster. Nanti kita akan simak seperti apa. Nah di ujung mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oleh Kang Asep? Ya, penting yang kami ingin sampaikan sebenarnya ya pasca Mahkamah Rakyat luar biasa ini ke depan. Saya pikir ini sebuah awalan kita untuk berkonsolidasi bersama rakyat, masyarakat sipil dan yang lainnya. Dan harapannya ke depan adalah bahwa berasal dari putusan dari yang nanti akan diputuskan oleh Majelis Hakim Rakyat ini kita bisa kemudian bersama-sama mengawalnya dan kemudian kita bersama-sama untuk kemudian mendesakkannya dan ini menjadi kerangka untuk kita bergerak ke depan bersama. Karena bukan seperti saya sampaikan tadi, momen ini bukan hanya hari ini saja, sebelumnya telah ada beberapa pengambilan keterangan, konsolidasi di tingkat masyarakat dan sebagainya, dan
ini menjadi modal buat kita semua untuk bergerak bersama ke depan. Jadi tidak hanya berhenti kemudian di kegiatan hari ini saja, tapi kemudian untuk ke depannya seperti itu. Nah. Mbak Bivitri mungkin juga ingin menyampaikan sesuatu. Ya, kalau saya ingin supaya Mahkamah Rakyat luar biasa ini juga membuat kita menyadari betul ya apa yang tengah terjadi, sehingga segala ketidakadilan, ketidakbenaran, dan kekacauan yang akhir-akhir ini kita lihat tidak menjadi normal yang baru. Kalau nggak ada yang ngomong apa-apa, suatu tindakan yang salah itu kan lama-lama dianggapnya itu yang benar. Nah, kita semua saya kira punya kekhawatiran seperti itu. Dan saya yakin sekali banyak warga Indonesia yang kompas moralnya itu masih baik. Cuma karena ditipu terus, dibilangnya yang benar yang ini nih karena ada undang-undangnya, yang benar yang ini nih karena ada putusan Mahkamah Agungnya atau Mahkamah Konstitusinya. Jadi mungkin sudah banyak yang terkecoh. Nah, jadi saya berharap dengan Mahkamah Rakyat luar biasa ini mata kita jadi terbuka dan kita jadi lebih kritis dan bisa memelihara kegelisahan itu, karena kegelisahan itulah yang memberikan harapan buat kita, dan tentu saja ujungnya nanti kita jadi punya catatan-catatan penting untuk terus-menerus melawan ketidakadilan. Terima kasih. Baik, pesan saya adalah pelajari apa yang disampaikan melalui Mahkamah Rakyat ini, melalui saksi-saksinya, lalu melalui keterangan-keterangan disampaikan oleh para ahli, lalu melalui putusan-putusannya, gitu. Seperti apa, bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh para hakim terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu harus dibaca oleh rakyat agar rakyat tidak dibodoh-bodohi lagi oleh pemerintah, gitu. Seperti kata Mbak Vivi tadi, apa yang dianggap salah ketika dibiarkan terus akan menjadi kebenaran. Itu yang dilakukan pemerintah sekarang menurut saya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi teruslah untuk belajar melalui Mahkamah Rakyat ini, Mahkamah Rakyat yang lain-lainnya, dan pendidikan-pendidikan politik lainnya, yang pendidikan-pendidikan politik alternatif yang diselenggarakan oleh rakyat, gitu. Jadi selain itu, semoga juga putusan dan apa yang dilakukan Mahkamah Rakyat ini bisa menjadi momentum dan bisa menjadi batu pijakan bagi pergerakan-pergerakan selanjutnya agar dapat terus mengadili rezim Jokowi dan menghilangkan secara utuh Orde Baru sampai nol, gitu. Karena menurut saya sekarang Orde Baru masih ada, gitu, apalagi di rezim Jokowi. Maka sampai pada akhirnya rezim Orde Baru ini atau orde yang paling baru ini benar-benar habis sampai nol, dan juga era reformasi dan segala tuntutan reformasi bisa dijalankan secara sukses oleh rakyat. Terima kasih. Terima kasih Latif, Mbak Bivitri, dan Kang Asep sudah ngobrol di sini. Kita sebentar lagi akan menjadi saksi dari peristiwa yang bersejarah ya. Mahkamah Rakyat luar biasa. Jadi teman-teman yang saat ini menyaksikan melalui Jakarta Nikus, silahkan di copy dan share link ini dan sebarkan ke ya kerabat, rekan-rekan, untuk kita sama-sama menyaksikan nanti ujungnya seperti apa nih Mahkamah Rakyat luar biasa pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita kembali ke MC. Melihat Indonesia, kita mungkin lelah, putus asa dan jengah. Seakan harapan tak ada. Hampir 1 dekade lamanya membangun Indonesia dari desa. Jokowi justru melakukan sebaliknya, meruntuhkan cita-cita reformasi yang telah dibangun bersama. Hampir 1 dekade lamanya, Jokowi merusak Indonesia mulai dari desa. Janji penegakan demokrasi, HAM dan hukum hanyalah topeng kepalsuan semata. Tapi kita tetap punya harapan. Di tengah upaya Jokowi membangun dinasti politiknya, kita masih tetap bisa menyatukan pikiran,
semangat, dan mengembalikan reformasi ke jalurnya. Tak ada waktu lagi. Ayo bersama-sama kita adili Jokowi.